Salam para tetua auto cerita. Kali ini murid akan melanjutkan perjalanan Shenlong untuk naik ke puncak dan membalaskan dendam. Tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Jika saja bukan karena menghormati tertua agung Hao Tian, Hao Mingzi dan Hao Xiang, Shenlong sudah meninggalkan Sekte Naga Langit. Hal itulah yang membuat Shenlong masih bertahan di tempat tersebut. Hanya dengan beralaskan tanah, Shenlong melepaskan rasa lelahnya tertidur dengan pulas. Pada keesokan pagi, seorang tetua memanggil Shenlong untuk menghadapi Patriark Sekte Naga Langit. Longer, hari ini kita kedatangan tamu dari Kerajaan Ling. Tunanganmu juga ikut hadir. Tetua tersebut menggelengkan kepala, melihat ke arah Shenlong yang begitu memprihatinkan. Baik tetua, Shenlong menundukkan kepala lalu berjalan mengikuti tetua tersebut. Di dalam ruang rapat sekte, terlihat beberapa sosok yang asing bagi Shenlong di mana salah satunya sosok wanita yang sangat cantik memakai gaun yang sangat mewah. Salam Patriark, salam Tetua Agung, salam untuk semuanya. Shenlong berlutut di hadapan mereka yang hadir di tempat itu. Ayah, jadi ini tunanganku itu. Kenapa? Begitu menyedihkan, ucap sosok wanita bergaun mewah yang tidak lain adalah Ling Yihua. Mendengar ucapan dari Ling Yihua, semua mata tertuju pada Shenlong yang memang dalam kondisi memprihatinkan di mana banyak mengalami bekas luka sayatan di wajah dan lengannya. Patriark, tolong jelaskan kepada kami. Sosok pria parubaya memakai pakaian bangsawan yang tidak lain adalah Ling Minghao menatap ke arah Yang Gang. Begitulah kondisi Longer sekarang. Aku sudah menasehatinya berkali-kali agar tidak membuat masalah. Tapi dia tidak mendengarkan nasihatku. Yang Gang menghela nafas panjang dengan ekspresi begitu prihatin untuk melancarkan sandiwaranya. Saat kedua orang tuanya meninggal, Longer sangat berubah drastis. Meskipun tidak bisa berkultivasi lagi, namun dia selalu membuat onar di Sekte Naga Langit ini. Lanjut Yang Gang. Mohon ampun Patriark, saya tidak pernah berbuat onar. Tapi merekalah yang selalu menindasku bahkan tidak jarang mereka memperlakukanku seperti bahan mainan. Shenlong sudah tidak tahan lagi karena kesalahan selalu dilemparkan kepadanya. Longer, sampai kapan kamu bisa berubah? Sepertinya kamu terus mengelak atas tindakanmu sendiri. Yang Gang menatap tajam ke arah Shenlong. Aku tidak tahu apa permasalahan kalian di sini. Tapi aku tidak ingin mendapatkan menantu seperti sampah ini. Ling Minghao menatap ke arah Shenlong. Ayah, aku juga tidak ingin memiliki suami sampah seperti pemuda ini. Ling Yihua merasa jijik melihat Shenlong. Yang mulia raja, pertunangan tetap pertunangan. Kita tidak bisa membatalkan hal itu. Hao Tian ikut bersuara merasa terhina dengan ucapan dari Ling Minghao dan Ling Yihua. Begini saja, bagaimana kalau kita ganti pertunangan itu? Sepertinya Yang Qiang putra dari Patriark begitu sangat berbakat. Salah satu dari tetua memberi usul. Di mana semua itu telah direncanakan sebelumnya bersama Yang Gang. Apa kalian menganggap putriku sebagai bahan mainan? Ling Minghao sangat marah dengan usulan tersebut. Maaf Yang Mulia Raja, aku hanya prihatin dengan Tuan Putri. Apa kata orang nanti, jika Yang Mulia Raja memiliki menantu sampah? Di dalam perjanjian sebelumnya, telah tertulis pertunangan antara putra Patriark Sekte Naga Langit dan putri Raja Ling Minghao. Tetua tersebut mengeluarkan sebuah gulungan kertas tentang perjanjian tersebut. Ling Minghao mengingat kembali perjanjian tersebut. Ayah, aku rasa itu lebih baik daripada menikah dengan pemuda sampah ini. Ling Yihua kembali melemparkan cacian kepada Shenlong. Shenlong yang sudah terbiasa mendengar cacian tersebut hanya bisa diam. Meskipun mengutuk keras di dalam hatinya. Jika kedatanganku di sini hanya untuk mendapatkan cacian, lebih baik aku pergi dari sini. Shenlong beranjak dari tempatnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Cih, Ling Yihua membuang muka mendengar ucapan dari Shenlong saja. Seakan mau muntah. Hao Tian yang melihat hal itu seakan tidak terima atas perlakuan mereka terhadap Shenlong. Meskipun dia memiliki jabatan sebagai tetua agung, namun keputusan mutlak di tangan Patriark. Longer, maafkan pamanmu ini karena tidak mampu mengemban amanah dari orang tuamu. Hao Tian membatin sangat menyesal karena ketidakberdayaannya. Di tempat lain, Shenlong yang sudah keluar dari ruang rapat sekte kini berjalan berniat untuk kembali ke kediamannya dengan penuh kehati-hatian. Shenlong melakukan hal itu, karena di Sekte Naga Langit bukanlah tempat yang aman untuknya. Di mana jika ada murid yang
Mengetahui keberadaannya, maka saat itu juga Shenlong mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Bukankah pemuda itu adalah sampah sekte? Tiba-tiba terdengar suara dari belakang Shenlong. Tidak salah lagi, kita harus mengajarkannya. Bukankah Patriark memberi perintah kepada kita untuk menghajar sampah ini jika bertemu? Sosok yang lain ikut menimpal. Mendengar ucapan tersebut, Shenlong berlari secepat mungkin untuk menghindari sebuah perkelahian yang dimana sudah tentu Shenlong akan mengalami kekalahan mutlak. Hei kamu, berhenti. Ketiga murid tersebut mengejar Shenlong. Tanpa menoleh ke belakang, Shenlong terus berlari hingga keluar dari sekte. Karena satu-satunya yang Shenlong miliki adalah kecepatan berlari. Hal itu tentu saja karena setiap hari Shenlong selalu menghindar dari kejaran murid yang lain. Meskipun terkadang harus tertangkap karena perbedaan tingkat kultivasi. Sebenarnya di dalam gerbang sekte ada beberapa penjaga. Namun karena mereka juga tidak menyukai keberadaan Shenlong, tentu saja mereka membiarkan hal tersebut. Agar bisa menghukum Shenlong jika dia berani masuk kembali ke sekte naga langit. Setelah berada di luar sekte, Shenlong pun terus berjalan mengikuti arah kakinya melangkah. Karena baru pertama kali keluar dari sekte naga langit. Paman, Kak Mingzi, Kak Xiang. Maafkan, aku. Sepertinya sekte ini tidak cocok untukku. Shenlong berjalan di balik semak-semak tanpa sengaja menendang sebuah bongkahan tanah hingga terlempar ke dalam semak-semak. Aduh, terdengar suara dari balik semak-semak. Siapa itu? Teriak sosok pemuda dari balik semak-semak hingga muncul sosok wanita yang sangat familiar di mata Shenlong. Kedua pasangan muda-mudi tersebut tidak lain adalah Yang Yuan putra kedua dari Patriark Sekte Naga Langit, dan Hu Meiyin. Di mana kedua pasangan tersebut tanpa memiliki busana. Yiner, Shenlong merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat, di mana Hu Meiyin yang sudah tanpa busana. Berlindung di belakang Yang Yuan sambil menutup kedua gunung kembar miliknya. Melihat hal itu, hati Shenlong merasa sakit. Dengan napas terasa sesak. Tidak menyangka jika orang yang dia cintai melakukan hal yang buruk di depan matanya. Apa yang kamu lihat? Oh, jangan-jangan kamu juga ingin menikmati Yiner. Jangan mimpi kamu. Dia adalah milikku. Yang Yuan tidak peduli kondisinya dalam keadaan bak asteris L. Cepat pergi sebelum aku menghajarmu. Mengganggu saja. Hu Meiyin menatap tajam ke arah Shenlong. Yiner, tunggu sebentar. Aku harus membunuhnya. Biar tidak ada yang mengetahui apa yang kita lakukan. Yang Yuan mengambil pakaiannya berniat untuk membunuh Shenlong. GG, kalau perlu buang mayatnya ke jurang. Agar tidak ada yang mengetahui. Hu Meiyin terlihat kesal karena saat gairahnya memuncak malah terkena bongkahan tanah di kepalanya. Tanpa banyak berpikir Shenlong langsung lari dari tempat tersebut berkeringat dingin takut akan dibunuh. Tunggu sialan. Yang Yuan semakin kesal karena belum sempat memasang pakaiannya. Kini Shenlong sudah lari menjauhi mereka. Awas saja kalian semua, suatu saat aku akan memberi perhitungan. Dan membalas dendam kepada kalian semua. Shenlong menggerutu dalam hati berniat untuk menyembuhkan racun yang bersarang pada tubuhnya. Dengan sebuah harapan agar bisa mencari guru yang terbaik untuk berlatih. Dengan tekad yang kuat, Shenlong bersumpah dalam hati untuk menghancurkan Sekte Naga Langit di kemudian hari. Sambil berlari meninggalkan tempat tersebut. Hari sudah mulai gelap di mana Shenlong terus berlari karena takut akan dikejar oleh Yang Yuan. Hingga berhenti di pinggir hutan. Di mana dirinya sudah kelelahan ditambah dengan rasa lapar dan haus. Dengan niat yang kuat, Shenlong memberanikan diri untuk memasuki hutan tersebut, yang belum pernah dia ketahui. Hutan tersebut memang bukan tempat tinggal para siluman, namun di kedalaman hutan. Terdapat sebuah jurang yang tidak diketahui kedalamannya, sehingga banyak orang menyebutnya sebagai jurang tanpa dasar. Pada saat malam tiba, Shenlong terus menyusuri hutan tersebut untuk mencari sesuatu yang dapat dia makan. Karena hari sudah gelap, Shenlong terpaksa mengambil beberapa dedaunan yang menurutnya tidak berbahaya sebagai pengganjal perut. Meskipun sudah tidak merasa lapar lagi, tapi rasa haus tetap saja membuat Shenlong tidak berdaya hingga jatuh tersungkur hingga pingsan. Pada keesokan hari terlihat matahari sudah muncul dari balik dedaunan menyinari wajah Shenlong, yang membuatnya terbangun. Ada di mana ini? Shenlong dengan nada lirih mencoba mengingat kembali kejadian. Sebelumnya, Shenlong pun bangkit kembali dengan sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Namun jalan yang dia tuju malah semakin masuk ke dalam hutan hingga menempuh perjalanan setengah hari.
Shenlong sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Dengan niat segera keluar dari hutan tersebut, Shenlong merangkak sekuat tenaga hingga berlumuran darah dari kedua tangan dan kakinya. Semakin masuk ke dalam hutan, Shenlong mendapat jalan buntu di mana di depannya terdapat jurang yang curam seakan memotong perjalanannya. Yiner, kamu begitu tega kepadaku. Sepertinya aku sudah tidak berarti untukmu. Shenlong menghentikan perjalanannya karena sudah tidak mampu lagi untuk merangkak sambil membayangkan di mana Hu Meiyin menyerahkan tubuhnya kepada Yang Yuan. Hal itu membuat Shenlong merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Ditambah lagi dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan. Menambah rasa sakit yang dia derita. Mungkin jurang ini akan menghentikan penderitaanku. Ayah? Ibu, sebentar lagi aku akan menyusul. Shenlong yang sudah dalam keadaan terpuruk berniat untuk mengakhiri hidupnya. Yiner, semoga kamu berbahagia dengan pilihanmu. Mungkin aku sudah terlalu berharap banyak kepadamu. Shenlong menutup kedua matanya dengan sebuah senyuman mendorong tubuhnya ke jurang sekuat tenaga. Saat itu juga terlihat sebuah bayangan yang sangat cepat menangkap pemuda tersebut. Agar tidak jatuh ke jurang tanpa dasar. Apa kamu ingin mati? Terdengar suara wanita dari bayangan tersebut mengangkat kembali tubuh Shenlong. Shenlong yang sudah tidak berdaya hanya mampu melihat samar-samar sosok yang menarik tangannya tersebut, hingga pandangannya mulai gelap hingga pingsan. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya para tetua.